Halo Sobat Laut semuanya, kembali lagi bersama saya di acara Bincang Laut. Kali ini saya ditemani oleh Altaf Nursifa, seorang mahasiswi ilmu kelautan Universitas Pajajaran. Halo semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk saja ke topik perbincangan kali ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang tanaman yang ada di gambar ini? Nah, jadi ini tuh merupakan ekosistem pesisir juga selain ekosistem mangrove dan terumbu karang. Ini tuh namanya ekosistem lamun. Lamun ini merupakan tanaman sejati yang tergolong tanaman Angiospermae atau tumbuhan berbunga yang hidupnya di laut dangkal dengan kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Nah, saat ini lamun yang sehat ada di Indonesia itu hanya sekitar 5% saja. Itu karena banyak terjadi kerusakan pada ekosistem lamun ini. Salah satu penyebab utamanya karena ketidaktahuan masyarakat akan ekosistem ini gitu. Oh begitu, tapi jika dilihat-lihat bentuknya hampir sama dengan rumput laut yang sering dimakan ya. Memang betul, keduanya ini jika dilihat secara sekilas itu terlihat mirip. Tapi perlu kita ketahui bahwa rumput laut yang sering kita makan ini merupakan tanaman tingkat rendah, yang mana tubuhnya itu terdiri dari talus, akar, batang, dan daunnya masih belum dapat dibedakan. Sedangkan tanaman lamun ini merupakan tanaman tingkat tinggi atau tanaman sejati, yang mana akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan. Ternyata mudah dipahami ya perbedaannya Sobat Laut. Pertanyaan terakhir dari saya, apa saja sih fungsi dari lamun, sehingga kita harus betul-betul menjaganya? Wah, kalau misalkan ditanya fungsinya tentu banyak banget kak. Nih, aku bakal jelasin satu-satu. Jadi yang pertama itu, lamun ini berfungsi sebagai habitat berbagai biota seperti dugong, sapi laut, dan biota lainnya. Selain itu, si dugong dan sapi laut ini juga makanannya merupakan lamun. Jadi dapat dikatakan bahwa lamun tersebut memiliki fungsi lain, yaitu sebagai produsen primer. Selain itu, lamun ini juga sebagai penangkap sedimen. Jadi sedimen yang bergerak ke bawah daun akan diperangkap oleh akarnya atau diikat sehingga tidak bisa lepas lagi. Nah, ketika sedimen tersebut diperangkap, maka perairan di wilayah itu pun akan jernih karena sedimen yang tadi berada di perairan tersebut itu sudah terikat oleh akar dari lamun ini. Lalu selanjutnya ini, lamun berfungsi sebagai penahan arus dan gelombang. Jadi walaupun tidak keras seperti mangrove dan terumbu karang, gelombang dan arus yang akan menuju ke daratan ini dapat ditahan oleh hamparan lamun sehingga energinya semakin kecil, dan gelombang dan arus tersebut tidak akan merusak daratan ataupun menyebabkan abrasi. Lalu karena notabene adalah tanaman sebagai penyerap karbon gitu ya, maka ketika melakukan suatu proses fotosintesis, lamun ini akan menghasilkan oksigen. Seperti itu kak, fungsinya banyak banget kan kak. Wah Sobat Laut, ternyata banyak banget nih fungsi dari lamun ini. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin jika teman-teman ingin lebih mengetahui lamun secara mendalam bisa melalui Instagram narasumber kami yang ada di bawah ini. Dari Kak Altaf, mungkin ada statement closing sebelum acara ini ditutup. Pesan dari saya, mulai sekarang mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lamun dan laut kita untuk kesejahteraan kita bersama. Oke, kalau begitu sampai jumpa kembali di Bincang Laut selanjutnya.